Dan pemirsa, untuk mengetahui penjelasan selengkapnya akan dibahas oleh Rifai Pamone bersama peneliti dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN. Silakan Rifai. Terima kasih Vivi Alaidayah dan pemirsa, tadi informasi yang disampaikan Vivi masih tentunya harus kita klarifikasi dan kita konfirmasi kepada sebuah lembaga yang tentunya di Indonesia sudah banyak meneliti terkait dengan benda-benda antariksa dan juga fenomena antariksa, yaitu LAPAN. Dan sudah bersama dengan saya saat ini untuk membahas Super Blue Blood Moon. Kita harus hati-hati agar tidak terbalik. Sudah ada Gunawan Admiranto di sini, adalah peneliti utama, peneliti dari Pusat Sains Antariksa LAPAN. Seperti itu Pak ya, kurang lebih ya. Oke, Pak Gunawan, kalau tadi sudah ada penjelasan terkait dengan Super Blue Blood Moon, tapi sebenarnya kalau secara sederhana, simpel, masyarakat bisa mengetahui apa sebenarnya fenomena antariksa yang satu ini Pak? Sebenarnya ini masalah peristiwa yang biasa terjadi. Ini hanya masalah bahwa ada sebuah gerhana bulan, di mana itu berlangsung pada saat bulan purnama. Ya. Lalu Blue Moon itu adalah bulan purnama yang terjadi 2 kali dalam 1 bulan. 2 kali dalam 1 bulan? Nah, itu Blue Moon itu sebenarnya saja lebih metaforis karena peristiwa yang cukup langka. Tapi tidak terlalu langka-langka amat, tapi pokoknya cukup langka saja terjadinya. Nah, lalu Super Moon itu adalah bulan purnama yang terjadi pada saat bulan berada pada posisi perigee, yaitu posisi yang terdekat dengan bumi. Posisi terdekat dengan bumi. Ya, sehingga cahayanya itu akan menjadi lebih terang daripada biasanya. Jadi itu persentase terangnya cahaya atau dekatnya untuk kita lihat ini lebih besar begitu? Ya, sekitar 30%. Sekitar 30%? Lebih terang, gitu aja. Jadi Super Blue Blood Moon ini, seperti yang tadi bisa kita garis bawahi, ini adalah fenomena, kalau dilihat dari fenomena antariksa, ini adalah fenomena yang biasa bisa terjadi, dan juga tetapi menarik. Ya, menarik. Menarik untuk kita simak begitu. Besok 31 Januari 2018, kalau melihat dari informasi yang beredar, proses gerhananya kemudian akan dimulai pada pukul 17 atau jam 5 sore. Benar demikian atau seperti apa sebenarnya prediksi dari LAPAN? Kalau awal kan diawali dengan gerhana parsial. Ya. Gerhana parsial itu sekitar 1848. Lalu kemudian diikuti dengan gerhana total. Ya. Lalu selama kira-kira 1 jam, kemudian diikuti dengan gerhana parsial lagi. Nah, ini adalah peristiwa yang cukup menarik untuk diamati. Maka saya mengajak para pemirsa untuk melihat fenomena ini untuk menikmati dan mengamati keindahannya. Bicara soal pemirsa, ini masyarakat Indonesia atau mungkin bahkan Asia bisa melihat semua fenomena antariksa yang satu ini? Ini bisa diamati dari seluruh Asia, lalu Amerika Utara. Ya. Jadi dan mungkin kita bisa mengamati dengan optimal untuk daerah-daerah, untuk kalau kita berada di tempat yang sesedikit mungkin polusi cahaya. Itu syaratnya begitu ya, itu faktornya sesedikit mungkin polusi cahaya begitu. Oke, dan itu bisa dilihat. Kalau kemarin Jakarta, pemerintah DKI Jakarta ini memfasilitasi ada 7 titik pemantauan. Sebenarnya yang optimal kalau di Indonesia ini Anda bisa mengkategorikan tidak? Mungkin Sumatera kah, mungkin Pulau Jawa, atau mungkin NTB, Bali? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya. Jadi kalau ajakan LAPAN, arahan LAPAN untuk kemudian semuanya menyimak fenomena antariksa Super Blue Blood Moon ini, karena apakah salah satu faktor ini terjadi ratusan tahun atau sebenarnya di Indonesia pernah terjadi? Pernah terjadi. Misalnya tahun 82, 30 Desember 82 itu pernah terjadi misalnya, fenomena ini. Yang dikatakan 157 tahun yang lalu itu yang terjadi di Amerika Serikat. Jadi sebenarnya ini sebenarnya walaupun jarang, tapi tidak jarang-jarang amat. Jadi LAPAN sudah mengidentifikasi dan sudah mencatat sempat terjadi beberapa tahun sebelumnya, tidak sampai 150 tahun yang lalu. Kalau seumpamanya diprediksi ke depan, karena ini juga tugas dari LAPAN, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Negara ini, kemudian melihatnya kalau di Indonesia, bisa kapan lagi kemudian? Karena sekarang banyak yang beredar informasi kita harus saksikan besok. Karena kita tidak bisa saksikan lagi karena harus 150 tahun lagi. Kira-kira tahun 2019 akan terjadi lagi. 2019 akan terjadi lagi begitu. Bisa diprediksi begitu ke depannya. Jadi menarik sekali. Nah, kita kembali lagi ke Super Blue Blood Moon ini. Kalau tadi sempat ada informasi juga yang menyebutkan bahwa faktanya ini harus diwaspadai oleh masyarakat di pesisir pantai. Karena ada daya tarik gravitasi kemudian yang
mengakibatkan gelombang laut yang pasang begitu, yang kemudian naik tinggi. Ini juga menjadi concern dari Lapan untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak lain, Pak? Itu lebih ke memang setiap bulan itu ada terjadi pasang naik. Nah, pasang naik maksimal memang terjadi pada saat bulan purnama. Nah, tapi itu tidak terlalu banyak, tidak perlu harus dikhawatirkan berlebihan karena saya tak khawatir kalau kita terlalu khawatir pada dampak yang belum tentu besar pengaruhnya, kita jadi melupakan fenomena antariksa ini yang perlu kita amati dengan penuh kekaguman semacam penuh itu. Kekaguman. Jadi sejak tadi sebenarnya pemirsa dari pihak Lapan melalui Pak Gunawan Admiranto hari ini, seorang penelitinya menyebutkan bahwa ini fenomena yang menarik, kita tidak perlu terlalu ragu untuk menyimaknya langsung dan mungkin harus didokumentasikan. Bagaimana arahan dari Lapan? Bisa dipotret atau dilihat secara langsung, Pak? Saya kira perlu, terutama yang tertarik pada fotografi, untuk melakukan pemotretan bulan purnama ini, mungkin akan gerhana bulan ya terutama, mungkin diarahkan bulan kemudian dilihat dari satu sudut tertentu, misalnya dengan latar depan bangunan yang menjadi landmark sebuah kota, misalnya dari Jakarta, misalnya landmarknya ada Monas. Nah, itu bulan dilihat dari sudut yang di mana bulan itu terletak di Tugu, berada di samping Tugu Monas, di kiri, di kanan atau di atasnya mungkin begitu ya. Itu saya kira akan sangat menarik. Atau mungkin juga membuat potret time lapse. Jadi proses gerhana itu bisa diikuti sedikit demi sedikit, mulai dari parsial menuju ke total, kemudian parsial lagi. Nanti akhirnya akan dilihat prosesnya, kemudian hasil foto itu kemudian ditumpuk, kemudian akan kelihatan bagaimana deretan bulan itu dari saat foto bulan dari saat parsial menuju total, kemudian parsial lagi dan terutama perubahan warnanya mungkin Pak bisa juga dilihat di situ. Perubahan terangnya terutama. Oke, kalau melihat tentang blue blood moon di sini orang menunjukkan bahwa ada yang kebiruan, ada yang mungkin berwarna merah kecoklatan. Ini proses apa sebenarnya? Tidak ada yang tidak berwarna blue, tidak berwarna biru sebenarnya tidak. Tetapi lebih kemerahan dan kecoklatan. Hanya merah saja. Merah itu juga karena hamburan partikel-partikel yang berada di atmosfer bumi. Oke. Gitu. Jadi itu juga bisa diabadikan dan akan menjadi fenomena antariksa yang menarik untuk kemudian bisa diceritakan pada generasi berikutnya, Pak. Ya. Kalau blue moon itu memang pernah terjadi, bulan itu berwarna biru, tapi itu terjadi sekitar setelah meletusnya Gunung Krakatau. Jadi orang-orang di Eropa itu melihat di tahun 1980-an? 1883. 1883. Ya, itu setelah itu. Partikel-partikel debu yang dilemparkan oleh Gunung Krakatau itu terlepas ke angkasa, kemudian menghamburkan cahaya dan menghasilkan bulan yang berwarna biru saat bulan purnama. Oh, itu karena partikel dari Gunung Krakatau yang meletus? Ya, yang sampai ke daerah Eropa. Baik, untuk Lapan sendiri, besok rencananya seperti itu. Karena kami mendengar juga akan mungkin bisa mengundang orang untuk melihat langsung di kantor Lapan. Mungkin ada live-nya juga. Apa sebenarnya yang menjadi menarik untuk pemantauan Lapan? Apakah kita bisa melihat lebih detail posisi bulan, mungkin permukaan bulan, seperti apa Pak? Kami melakukan pengamatan bulan itu lebih untuk sekedar memberikan edukasi kepada masyarakat, mengajak mengagumi peristiwa antariksa. Karena dari sudut penelitian saya kira sudah selesai tentang penelitian bulan. Paling hanya kita meneliti bagaimana dampak atmosfer, dampak cahaya bulan terhadap atmosfer. Itu saja. Itu saja yang akan kita lihat besok dari Lapan ya. Lebih mengajak untuk mengagumi keindahan antariksa. Dimanapun Anda berada, kalau bisa didokumentasikan dengan sedikit opsi yang tadi Bapak sebutkan begitu, bisa time lapse atau melihat foto dari beberapa angle dari landmark atau bangunan-bangunan di tempat Anda berada. Karena di hampir seluruh wilayah Indonesia bisa kemudian kita simak bagaimana fenomena dari super blue blood moon. Saya harus mengucapkan terima kasih kepada Pak Gunawan Admiranto dari Lapan telah bergabung bersama kami di Newsline.